Pernah nggak sih ngerencanain sesuatu nih, terus datang kan untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Tapi di tengah jalan tuh rencana kita nggak kita kerjain gitu loh. Jadi tujuannya tuh nggak kita dapatkan gitu. Jadi sia-sia gitu. Bukan karena kita nggak mau ya, tapi karena ada sesuatu hal yang menghalangi. Jadi tujuannya tuh nggak bisa kita dapetin. Misal lu ke sekolah pengen dapat ilmu, tapi lu nggak ngejalanin belajar gitu di sekolah, jadi lu nggak dapat ilmu. Padahal lu udah rencana nih sekolah buat belajar ya kan, tapi di sekolah malah main gitu sama temen-temen, PR nggak dikerjain gitu, mas-masan di sekolah. Atau lu ngikutin kegiatan gitu ya, yang dimana tuh kegiatan itu lu ikutin biar lu punya banyak temen, tapi di kegiatan itu lu diem-diem doang gitu, nggak berinteraksi dengan mereka gitu. Padahal gue yakin sih mereka juga punya keinginan yang sama ke tempat itu, buat kenalan juga, buat punya teman baru, tapi diem-diem aja gitu. Atau lo ngerencanain suatu program kerja gitu ya, ngerencanain di tanggal sekian, lo udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada aja nih halangan. Jadi apapun itu yang kita rencanain untuk mendapatkan suatu tujuan, walaupun rencananya itu udah maksimal kita rencanain, udah ada keinginan yang kuat gitu ya, tapi nggak tercapai gitu karena ada sesuatunya itu yang gak bisa kita prediksi. Misal lu udah rencana belajar program bahasa C, bahasa C++ atau bahasa JavaScript dan lain sebagainya. Lu udah belajar nih, lu udah nyoba aplikasi-aplikasi yang lu sekiranya bisa menambah wawasan lu gitu kan. Aplikasi Solo Learn misalnya. Lu udah belajar seminggu nih, 2 minggu, tapi berhenti. Kayak padahal lu tuh rencananya udah pengen nguasain banget tuh bahasa pemrograman itu, tapi berhenti. Perlu dorongan, perlu keyakinan yang lebih gitu dari dalam jiwa, dari dalam hati, biar semua yang direncanain ini terwujud. Dan sebenarnya Tuhan itu ikut andil dalam setiap kegiatan kita. Semua yang tidak diizinkan oleh Tuhan terjadi, yang gak bakalan terjadi. Misal Allah tetapin gua jadi peringkat 1 di kelas, tapi gue nggak belajar, bukan berarti Allah nggak ngizinin, tapi karena kitanya sendiri yang memilih tindakan itu. Jadi semuanya tuh bergantung dari dalam diri kita sendiri, dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Padahal Allah udah netapin nih, kalau lu belajar pasti lu bisa nih peringkat 1, tapi guanya nggak belajar gitu. Atau sebaliknya, gue udah belajar giat banget, tapi Allah nggak netapin, maksudnya Allah nggak ngizinin biar lu jadi peringkat 1. Karena kalau lu peringkat 1 nanti lu jadi sombong gitu. Allah nggak mau gue sombong, misal kayak gitu. Jadi karena Allah nggak ngizinin, maka sekeras apapun gue belajar, gue nggak bakalan bisa. Jadi dunia ini tuh ibarat kata abstrak gitu, abstrak kayak nggak bisa kita tentuin masa depan sesuai dengan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Jangan sedih karena walaupun apa yang menjadi tujuan kita nggak tercapai, mungkin itu kurang effort atau karena Allah yang nggak ngizinin. Dari situ gue bikin kesimpulan, kalau misalnya gini deh, kan kita hidup di dunia tuh kan biar menjadi yang terbaik lah gitu kan. Misal lu ikut lomba, lu pengen menang, nah itu kan lu pengen menang, pengen dapet yang terbaik. Terus lu pengen sekolah belajar biar pinter, biar bisa masuk PTN impian, itu kan berarti lu pengen yang terbaik. Terus lu punya adik, lu pengen adik lu tuh disikapkan dengan lu tuh baik-baik gitu, jangan digangguin, jangan ditonjok gitu ya. Astagfirullahaladzim. Maksud gue tuh jangan, ya pasti pengen yang terbaik lah diberikan kepada adik lu kalau lu misalkan lu punya adik gitu ya. Atau lu ke orang tua lu pengen memberikan uang ketika lu kerja nanti, menyisihkan uangnya gitu kan. Ya itu memang wajib sih kalau buat anak laki-laki sih. Misal apa lagi ya, misal lu pengen bangun rumah, pasti rumah yang pengen lu bangun tuh pasti rumah yang terbaik gitu buat lu. Pengen beli mobil, beli laptop, beli HP, pasti pengen yang terbaik. Kita hidup di dunia tuh pengen yang terbaik kan. Jadi gue berkesimpulan bahwa yang terbaik tuh diincar oleh semua orang, tapi dalam pengambilan keputusannya itu perlu keyakinan yang kuat sehingga tujuannya itu tercapai. Waktu itu acara IEDP, pematerinya bilang mimpi itu penting, karena kalau kita nggak punya mimpi ya kita nggak bakal punya keinginan yang kuat gitu untuk mendapatkan impian kita gitu. Penting banget untuk menanamkan kesungguhan dalam diri. Ngomong-ngomong yang terbaik ya, ternyata
walaupun semua orang mengincar yang terbaik, tapi nyatanya yang terbaik itu sulit. Ya semakin baik ya semakin sulit didapetin. Tweet gue yang terakhir tuh di Twitter bilang kalau semakin baik semakin jarang. Maksudnya apa? Apapun itu ya kalau baik ya pasti sedikit, gak mungkin banyak. Misal lu punya temen yang gampang banget dimintain bantuan, kan dikit kan. Gak semua orang pengen dimintai bantuan, orang baik tuh sedikit. Terus misal lu lagi sakit, lu butuh penanganan dokter, tapi lu butuh juga rumah sakit yang memadai. Rumah sakit yang memadai, rumah sakit yang terbaik kan sedikit. Misal lu nyari chip komputer, gimana ya? Kalau nyari yang terbaik tuh susah ya, karena sedikit. Tapi bukan berarti sedikit itu baik. Kalau mau cari yang terbaik, cari yang benar-benar baik, tapi cari juga yang sedikit. Karena kalau misalkan lu nyari yang terbaik doang tapi itu masih banyak, itu belum tentu baik gitu. Misal lu nyari laptop, udah lu bandingin sama yang lain, nih kayak bagus nih laptop nih, bakalan gue beli nih besok nih. Tapi ternyata laptop itu tuh banyak di pasaran gitu. Jangan-jangan itu laptop KW gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Emang ya kadang kalau udah ngerencanain sesuatu tapi tujuannya gak tercapai, boleh jadi itu kesalahan kita, boleh jadi itu emang gak diizinin oleh Allah. Tapi boleh jadi juga tuh karena setan gak sih? Setan yang gangguin kita terus tuh. Jadi karena ada setan, ya misal lu udah niat nanti sholat Jumat, amal, terus pas esokan harinya, pas hari Jumat itu tiba, lu lupa gitu bawa duitnya. Jangan-jangan itu bukan karena kesalahan lu, tapi karena setan yang gangguin lu gitu, yang membuat lu lupa. Jadi dekatkan diri lu juga sama Allah. Kemarin gue dengerin ceramah kan ya di HP sih, bilang kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang yakin. Jadi nggak semua orang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kok nggak semua orang? Kan harusnya Allah bisa menerima semua orang untuk mendekatkan dirinya. Jangan salah, hanya mereka yang terpilih yang mampu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hanya mereka yang punya keinginan yang kuat, mimpi yang kuat. Misalnya lu pengen bermimpi punya hafalan 3 juz gitu, ya itu kan berdasarkan aktivitas lu sendiri. Dalam aktivitas itu ya melibatkan banyak pihak, keluarga lu, guru lu, orang sekitar lu. Lu gak bakal mampu kalau misalkan mereka gak mendukung lu untuk menghafalkan 3 juz gitu. Jadi tadi ralat ya. Semua orang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, cuma gak semuanya berhasil gitu. Oke? Yang bener kayak gitu. Kalau masalah mendekatkan diri kepada Allah itu sebenarnya cuman inget aja, udah modal inget. Lu di mana-mana inget keberadaan Allah, itu udah mendekatkan diri kepada Allah. Misal kegiatan-kegiatan yang lu lakukan setiap hari itu bisa meningkatkan keimanan lu. Siswa kan belajar ya. Kalau belajar itu jadikan pembelajaran itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya lu belajar astronomi deh, misalnya lu belajar astronomi, terus lu belajar bintang-bintang, itu kuasa Allah, itu ciptaan Allah, itu terjadi ke atas kehendak Allah. Atau lu belajar geografi, yang bumi-bumi, yang belajar juga tentang bencana-bencana. Yang kemarin itu kan gempa ya, coba pelajarin kenapa bisa gempa. Oh ternyata ada tabrakan lempengan, gitu-gitu. Itu semua terjadi atas kehendak Allah, itu atas kuasa Allah. Misal juga itu gempa terjadi ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah sebelum gempa itu terjadi, atau ditandai dengan binatang-binatang yang tindakannya tidak seperti pada umumnya gitu kan. Itu semua atas kehendak Allah, atas kuasanya Allah gitu ya. Atau lu belajar tentang fisika, gaya gravitasi, itu kenapa nih? Kenapa setiap benda yang bermassa itu memiliki gravitasi? Itu karena kekuasaan Allah. Semua yang lu pelajari seharusnya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Kalau lu cuman belajar supaya jadi pinter, yang non muslim juga bisa. Nah makanya belajarnya itu harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai belajarnya itu justru menjauhkan diri lu sama Allah gitu. Ya mungkin udah itu aja ya untuk hari ini. Makasih yang udah nonton.